Iya, oke. Saya sapa lagi ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan fit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffah wa la takallamu illa man azina lahu rahmana wa qala shawabah. Bismillah. Iya, teman-teman semua, mungkin di sini juga ada yang baru bergabung atau ada yang juga sudah lama ikut bergabung dalam komunitas Senyum Hati ini gitu ya. Jadi saya ingin share sekali lagi aja bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut atau ini udah, kalau yang sudah berkali-kali ikut sih sudah tahu gitu ya. Tapi ini mungkin yang baru pertama kali ikut. Saya ingin sharing bahwa tahun lalu saya bikin komunitas ini di tahun 2024 gitu ya. Kayaknya dulu awal-awal join juga Mas Iyos udah ikut juga kayaknya ya, awal-awal tuh ada Mas Iyos di sini. Dan nggak kerasa ini sudah hampir mau setahun. 2025 ini udah masuk 2025 dan sempet 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 nggak aktif juga sih ya, sempet apa namanya, sempet beberapa bulan nggak aktif karena kesibukan kerja dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah tidak mati total, hidup lagi sekarang ya. Moga-moga terus ke depannya bisa hidup lagi terus sesuai dengan visi dan value alasan kenapa saya ingin mendirikan atau membuat komunitas Senyum Hati ini gitu ya. Nah, saya ingin sharing, ingin share screen, ingin share screen. Oke, ini share screen. Anyway, ini sudah kelihatan kah share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah jelas. Oke, baik kalau gitu. Nah, terima kasih ya responnya. Iya, jadi tema overthinking ini saya pilih juga kemarin kan saya di grup Senyum Hati, komunitas Senyum Hati itu saya menitip sayembara survei ya ke admin tolong sampaikan ke grup kira-kira kalau mau bikin tema topik webinar mau tentang apa. Nah, dari hasil teman-teman yang sudah mengisi paling banyak ya bahas tentang overthinking ini gitu ya paling banyaknya. Nah, ya udah kita bahas sedikit demi sedikit dulu aja. Moga-moga ini bisa membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang ini apa namanya overthinking. Oke, ya saya remind sekali lagi dulu tentang komunitas Senyum Hati sebelum saya masuk ke apa itu overthinking ya teman-teman. Apa sih itu overthinking? Saya coba merimain lagi. Jadi komunitas Senyum Hati ini value atau harapan yang saya inginkan ketika saya membuat komunitas Senyum Hati ini adalah sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi siapa aja yang ingin menguatkan mental ya. Lalu menemukan ketenangan dan juga bertumbuh. Artinya apa? Artinya tuh saya dan beberapa orang di belakang komunitas ini nggak cuman pengen sehat atau sembuh mentalnya aja gitu ya, tetapi juga tumbuh menuju potensi tertinggi diri. Artinya tahu nih diri kita masing-masing ini potensinya di mana dan ingin mengembangkan. Jadi bukan hanya sekedar sembuh, tapi juga tumbuh gitu ya. Sembuh dan tumbuh, dua kata kunci utamanya dalam komunitas Senyum Hati ini, sembuh dan tumbuh. Kalau yang nggak sakit berarti saya harapkan tumbuh. Kalau yang sakit saya harapkan sembuh gitu. Tapi kalau udah sembuh nggak cukup berhenti, tapi terus sampai bertumbuh gitu ya. Nah kalau bahasa Inggrisnya saya istilahkan dengan growth and beyond gitu ya. Oke, jadi apa itu teman-teman overthinking? Mungkin di sini ada yang mau sharing sebelum saya masuk tentang penjelasan-penjelasannya. Boleh di kolom komentar, mungkin teman-teman ada yang mau sharing di kolom komentar, atau open mic juga nggak masalah. Jadi apa sih itu overthinking yang sudah teman-teman tahu gitu ya. Mungkin scrolling konten sosial media, nemu konten tentang overthinking atau baca-baca, ada yang
bisa ngasih apa namanya pendapat gitu ya teman-teman. Kira-kira overthinking ini apa? Nah ini udah ada yang jawab nih. Mas Fauzan dari Nusantara itu sehingga membebani pikiran. Makasih Mas Fauzan Aji Dewantara. Yang lainnya apakah ada gitu yang mau sharing juga atau sudah? Oh Mas Yos nih ya, Mas Dimas Juni Kristianto, saya manggilnya Mas Yos ya. Terlalu berpikir berlebih. Mbak Hanifah juga sharing yang sama, berpikir berlebihan kepada hal yang belum tertentu terjadi. Oke, menarik, menarik ya. Nah, oke itu cukup ya. Saya lanjut lagi ya. Jadi secara garis besar teman-teman sangat tepat sekali ya. Sebenarnya kata kuncinya cukup dua itu aja ya. Diambil dari kata overthinking kan bahasa Inggris over berlebih, thinking berpikir. Jadi berpikir yang berlebihan. Sebentar. Ada ada yang open mic? Mau ikut sharing? Mau berpendapat? Ibu Ratu Salma mau sharing? Mau sharing kah? Atau kepencet? Oh, kepencet. Oh kepencet. Ya nggak apa-apa. Oke. Nah itu tadi ya dua kata kuncinya dan itu teman-teman juga tadi udah tepat ya. Nah cuma saya di sini pengen lebih membahas secara holistik mungkin ya, memperkaya khazanah kita tentang overthinking ya. Saya pengen memperkaya ke pemahaman kita ya. Jadi bukan hanya sekedar pikiran yang berlebih gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya bahas di sini overthinking itu bisa saya, dari sekian banyak riset yang saya lakukan gitu ya, dari bacaan yang saya baca, disiplin ilmu yang kira-kira cukup mewakili dan memuaskan saya dalam memahami overthinking itu ada kelima disiplin ilmu ini ya, ada 5 ini gitu ya. Jadi ada ilmu psikologinya, ada ilmu neuroscience, ada ilmu time management, ada ilmu spiritual religiositas gitu ya. Dan ada juga ilmu sosial gitu ya. Nah, ini adalah kelima ilmu yang sepanjang saya coba menelaah overthinking, ini sepertinya cukup bagus dan cukup memuaskan saya. Ya, walaupun sebenarnya di luar ini ada banyak disiplin ilmu yang juga ikut berkaitan, tapi saya pikir 5 ini sudah cukup ya wakili. Kita mulai dari sisi psikologi dulu gitu ya. Dari sisi psikologi dulu. Jadi overthinking menurut psikologi, nah ini adalah bentuk rumination. Ya, rumination itu adalah mengulang-ulang pikiran ya, terulang terus, ter tadi ada yang ngomong di kolom komentar kan ya, apa berpikir berlebihan itu terus gitu ya. Ya, yang menyebabkan akhirnya kekhawatiran berlebih gitu ya. Dalam psikologi ini sering dikaitkan dengan kecemasan ya, anxiety dan juga depresi. Tapi hubungannya gimana sih sebenarnya hubungan antara overthinking dan kecemasan gitu ya. Nah, hubungannya itu kalau boleh saya analogikan seperti ini ya. Jadi overthinking itu bermain di ranah pikiran di kepala kita lah ya. Rame tuh, berisik banget ya. Banyak banget yang dipikirin dan satu hal yang dipikirin tuh juga keulang-ulang terus, mendalam ya. Nah, sampai akhirnya ini mempengaruhi afeksi kita atau perasaan kita ya. Jadi dari pikiran kemudian mempengaruhi perasaan kita, afeksi kita gitu ya. Atau ya kalau mau diomongin dengan mood juga boleh gitu ya. Nah ini simbolnya tuh kalau pikiran kan di kepala, kalau perasaan umumnya simbolnya di dada gitu ya. Jadi dari kepala turun ke dada gitu ibaratnya. Dari kepala turun ke dada. Jadi terlalu banyak mikirin, akhirnya kena tuh perasaannya ke dadanya.
jadi cemas. Nah, ketika sudah jadi cemas gitu ya, cemas ini justru juga akan ikut mempengaruhi pikiran yang semakin overthinking lagi. Jadi saling berhubungan antara pikiran ke dada, dada ke pikiran gitu ya. Umumnya memang seperti itu siklusnya. Jadi overthinking bisa saya katakan pintu masuk untuk akhirnya mengalami kecemasan berlebihan atau anxiety disorder atau bahkan mungkin juga depresi gitu ya. Jadi nggak mungkin tuh tiba-tiba anxiety atau depresi eh, kalau tidak ada eh, sedikit banyaknya overthinking yang dirasakan oleh seseorang. Jadi itu sebabnya tadi saya bilang ini pintu masuknya, pintu masuknya. Nah, terus contohnya ya, contohnya. Contohnya apa sih overthinking sehari-hari nih yang ternyata dilakukan, mungkin ada yang sadar, mungkin ada yang nggak sadar gitu ya. Contohnya ini, saat kita sedang ngobrol gitu ya, nah kepikiran sama omongan orang lain, atau kita kepikiran sama omongan ucapan kita sendiri, ya. Misalkan tadi lagi ngobrol sama teman-teman gitu, terus teman-teman nyeletuk gitu ya, ah lu rumahnya kan jauh ya. Nah, padahal itu teman ngomongnya biasa, nggak maksudnya menghina, nggak maksudnya menyindir, cuman ngomong menurut dia rumah kita jauh gitu. Ah, lu kan rumahnya jauh gitu ya. Tapi kita pas nyampe rumah tuh kepikiran banget gitu ya. Dipikirin kayak, anjir gue dibilang rumahnya jauh, apa dia nggak mau ngajak gue ya kalau dia pergi? Apa dia nggak mau gue datang ya? Jadi gue dibilang rumahnya jauh, apa mungkin dia mau ngajaknya orang teman-teman yang rumahnya deket-deket aja gitu ya? Atau omongan lain ya? Misalkan bercanda gitu ya, misalkan, ah lu mah jarang mandi gitu. Atau kalau di dunia kantor ya, di dunia organisasi kantor tuh kan sering ngasih feedback gitu ya. Terus kepikiran sama omongan feedbacknya kan juga bisa tuh, kayak misalkan, ya menurut saya kesalahan ini dilakukan oleh Pak ini, atau divisi ini melakukan kesalahan ini. Terus kita pikirin gitu ya, emang dia nggak pernah salah apa? Gua disalahin mulu gitu. Pikiran dari mulai yang hal sepele sampai hal yang besar gitu ya. Kalau hal yang sepele, kalau hal yang besar mungkin bisa dimengerti gitu ya. Karena mungkin itu menancap banget. Misalkan hal yang besar tuh kayak gini ya, kayak orang menghina kita, itu kan hal yang besar ya. Dan itu sudah jelas gitu, menghina. Misalkan dasar kamu apa ya? Dasar kamu miskin misalkan, atau dasar kamu bodoh gitu. Nah, itu kan benar-benar perkataan yang emang negatif. Jadi kalau orang mungkin kepikiran sama perkataan itu, ya mungkin masih bisa kita maklumi. Tapi ada banyak orang yang perkataan-perkataan sepele itu bisa kepikiran juga gitu ya. Tadi yang saya contohkan tadi. Ya, misalkan bercanda-bercanda, ah lu mah rumahnya jauh gitu. Ah emang lu kemarin datang kan lu nggak datang, atau ah lu kan jarang mandi gitu. Itu biasanya bercanda-bercandaan yang biasa dilakukan di pertemanan gitu ya, atau banyak perkataan lah ya, intinya nggak bermaksud menyakiti, beda sama yang tadi contoh besar. Kalau contoh besar yang tadi kan itu benar-benar niat menyakiti ya, yang contoh besar tadi kan, ah dasar kamu bodoh, dasar kamu apa binatang, mengucapkan kata binatang yang tidak pantas gitu ya, itu kan ya bisa kita maklumi, kalau dia sakit hati ya wajar lah, perkataannya tajam. Tapi kalau yang perkataan-perkataan sepele itu ada juga yang kepikiran gitu, atau kepikiran sama ucapan diri kita sendiri gitu ya, kita kayak menyesal, aduh kenapa ya tadi saya ngomong itu, harusnya jangan kita omongin itu, aduh kenapa saya ngomong itu ya, harusnya nggak perlu ngomong itu gitu, jadi kepikiran terus kenapa gitu ya. Nah itu kan contoh-contoh sederhana yang mungkin nggak banyak dari kita sadar, "Oh, itu tuh overthinking ternyata ya." Jadi overthinking itu nggak hanya sebatas mikirin masa depan, apalagi mungkin ekonomi nih sekarang berita-beritanya lagi serem. Kemarin kan lagi banyak demo di berbagai macam kota di Indonesia, terjadi demonstrasi gitu ya. Kayaknya serem, wah ini Indonesia suram nih ke depan nih. Aduh, akan ada revolusi atau peristiwa seperti 98 mungkin akan terulang lagi. Jadinya serem, terus jadinya takut gitu ya. Nah, ini di tengah situasi kayak gini tuh, jadi mungkin
memancing kita overthinking gitu ya. Nah, tapi overthinking itu nggak hanya tentang masa depan. Ntar masa depan saya gimana ya? Kalau ekonomi kayak gini, kerja apa? Apakah saya kerjanya nanti akan tahan lama atau jangan-jangan saya nanti bisa dipecat, saya nggak ada kerjaan. Nah, itu kan kecemasan atau apa ya, ke pikiran yang berlebih terhadap sesuatu yang belum datang, yang terjadi di masa depan gitu ya. Tadi juga ada yang jawab itu kan di kolom komentar. Terima kasih ya. Nah, itu nggak hanya itu ya, nggak hanya itu, tapi juga hal-hal kecil yang terjadi sekarang ini gitu ya di kegiatan kita sehari-hari. Iya, Mas Fauzan Aji Dewantara, Resen ya mau tanya. Iya, mau tanya Coach. Eh, kan ini memang tadi menyinggung terkait masalah ekonomi ya, lagi susah. Nah, kalau ternyata itu memang kejadian di kita, lalu apakah kita tidak boleh memikirkannya atau sampai sejauh mana kita harus memikirkan kejadian-kejadian buruk yang memang sudah terjadi di diri kita? Ataukah memang, ya sudahlah, ini cuma biasa aja, aman lah, nanti besok bisa cari kerja lagi. Ternyata cari kerjanya susah gitu, Coach. Atau ada masalah-masalah lain itu mungkin terkait ekonomi. Kalau ada masalah lain, sejauh mana kita harus memikirkannya agar tidak menjadi overthinking. Seperti itu sih, Coach. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Fauzan. Menarik ya. Terkait misalkan tadi karena saya contohnya bahas ke ekonomi, jadi pertanyaannya tuh ya kalau misalkan memang kejadian seperti itu ya, ya berarti udah terjadi gitu ya Mas Fauzan ya, udah kejadian gitu Iya, ya Mas Fauzan. iya. Kalau udah Atau kejadian mungkin gimana? hal-hal lainnya mungkin nggak terkait ekonomi, misal ternyata kita diputus oleh pasangan atau seperti apa. Nah, itu apakah kita sejauh mana kita boleh memikirkannya agar nggak menjadi overthinking. Mungkin tips-tipsnya batasannya sampai mana. Kalau nggak dipikirkan sama sekali, menurut saya sih nggak mungkin sih Coach, seperti itu. Atau mungkin ada tips khusus. Terima kasih. Iya, iya. Oke, iya Mas Fauzan, menarik. Iya, menarik. Oke. Nah, itu juga perkataan Mas Fauzan menarik juga. Kalau kalau nggak dipikirin tuh kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ya, jadi memang harus dipikirin. Tapi sejauh mana batasannya gitu ya. Oke. Nanti kita akan bahas ya Mas. Kita akan masuk ke sana. Tapi ini sekarang saya lanjut dulu ya sebentar ya Mas Fauzan ya. Nah, jadi ini contohnya gitu ya. Contoh-contoh overthinking. Kepikiran sama omongan orang gitu ya. Atau omongan diri kita sendiri. Nah, dalam buku The Book of Overthinking nih, karyanya si apa namanya ibu psikolog Gwendolyn gitu ya, Gwendolyn Smith. Nah, dia tuh bilang bahwa overthinking itu termanifestasi sebagai kebiasaan. Jadi teman-teman ingat nggak sih dalam kehidupan teman-teman pasti dulu pernah ada masa-masanya teman-teman ya nggak dikuasai sama overthinking ya. Mungkin itu pas SD, mungkin itu pas SMP, atau mungkin pas SMA. Nggak mungkin kan teman-teman lahir terus dari kecil tuh uh, udah overthinking seperti orang dewasa gitu ya. Pasti ada fase-fase tuh kita nggak 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 mengalami ini gitu ya. Terus tiba-tiba kita kayak, kok gue sekarang jadi gini ya? Ya kan, kok gue sekarang jadi kayak gini ya? Nah itu kan apa namanya menarik ya. Dulu kayak contoh saya tuh dulu SMP tuh seingat saya paling paling stres tuh sepertinya mikirin UN aja kayak UN aja tuh ya. Eh, UN ini ntar UN mau gimana ya? Atau mau masuk SMA mana gitu ya? Itu mikir mikir keras gitu ya, mikir keras gitu. Jadi jadinya overthinkingnya di situ gitu ya mungkin ya. Tapi nggak sampai overthinking juga sih gitu ya. Mikir aja tapi menurut saya belum sampai overthinking. UN mau masuk SMA mana? Terus habis itu yang awal-awal mengenal cinta di SMP SMA kan juga mungkin mikirnya ke sana terkait dengan pasangan kan beberapa orang juga mengalami cinta pertamanya cinta monyet lah ya di masa-masa remaja saat pubertas SMP SMA jadi mikirnya ke situ tapi nggak pernah saya mikirin kayak ekonomi atau pekerjaan saya nanti masa depan saya atau ini gimana gimana enggak gitu nggak ada tuh kejadian itu gitu ya artinya pernah ada masa
dalam hidup kita tidak mengalami overthinking sejauh itu gitu ya. Pernah ada gitu ya. Nah terus kalau misalkan dulu pernah ada kayak gitu, kok sekarang jadi kayak gini gitu ya. Nah ini menurut Gwendolyn Smith, jadi itu tuh adalah melalui proses belajar yang jadi kebiasaan. Jadi mental kita itu belajar setiap tindakan yang kita lakukan. Bukan hanya tindakan ya, setiap pikiran yang kita pikirin, setiap perasaan yang kita rasakan, setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap perilaku yang kita lakukan, itu semuanya dipelajari oleh mental kita, ya. Misal gini, misal ketika saya dulu waktu SMP dikasih kritik sama orang, terus saya marah gitu dikasih kritik. Nah itu mental membaca itu, mental tuh membaca, oh si Irfan ini nggak suka dikritik, maka kalau dikritik dia akan marah. Dicatat sama mental, dia akan marah kalau dikritik. Akhirnya ketika 5 tahun kemudian, 5 tahun setelah saya lulus SMP, lulus SMA, saya kemudian kuliah dan kemudian di kuliah itu saya dikritik lagi, maka udah tercatat bahwa saya pasti akan marah dan itu udah terbentuk. Karena itu sudah jadi kebiasaan, itu sudah dicatat oleh mental dan itu terus dilakukan jadi kebiasaan. Akhirnya saya punya karakter yang nggak bisa nggak bisa menerima kritikan orang. Ya, sorry saya batuk nih. Nah itu jadi mental kita tuh belajar setiap harinya, mental kita tuh belajar gitu ya. Eh, nah ini kan saya juga alhamdulillah eh, baru punya anak usia 1 tahun gitu. Jadi saya sekarang juga lagi belajar banget parenting gitu ya. Saya lagi belajar parenting agar saya bisa mendidik anak saya dengan bagus gitu ya. Nah itu ada beberapa refleksi yang saya pelajarin. Oh kayaknya saya salah selama ini ya. Iya. Dan saya baru sadar ketika saya punya anak, ketika saya jadi ayah, itu saya baru sadar gitu ya. Ya, misalkan gini kayak eh, saya mau anak saya nanti itu ketika saya nasehatin itu dia mendengarkan saya. Jadi ketika saya nanti nasehatin dia akan duduk dan mendengarkan saya. Nah, di situ saya berpikir kalau saya pengen anak saya mendengarkan saya, berarti kan saya harus menjadi contoh yang baik untuk mendengarkan orang lain, termasuk mendengarkan anak saya gitu. Gimana mungkin anak saya bisa menjadi pendengar yang baik kalau bapaknya aja nggak jadi pendengar yang baik gitu ya. Nah, saya mikir kayak sejauh ini saya sudah jadi pendengar yang baik belum ya? Jangan-jangan mental saya mempelajari atau mencatat bahwa saya itu belum jadi pendengar yang baik gitu ya. Itu sih refleksi dalam banget diri saya gitu. Karena saya benar-benar pengen punya anak yang mendengarkan saya. Jadi saya harus mencontohkan dulu bahwa saya bisa menjadi pendengar yang baik. Ketika nanti anak saya ngomong, saya dengerin gitu ya. Di situ nanti harapannya dia akan menjadi pendengar yang baik. Nah ini, itu tuh semua mental mencatat kebiasaan kita, mencatat perasaan kita, mencatat lintasan pikiran kita, mencatat perilaku yang kita ambil, itu semua dicatat oleh mental. Sehingga itu membentuk kita. Jadi ketika sekarang kita tiba-tiba kita punya overthinking sekarang, itu bukan tiba-tiba sebenarnya. Itu adalah akumulasi dari setiap hari kita mengambil keputusan-keputusan itu lama-lama akhirnya jadi kebiasaan dan jadi overthinking. Mungkin dulu kita terbiasa ketika kita melakukan kesalahan, kita simpan itu di pikiran dan kita tidak mau menceritakan itu. Kita tidak mau menceritakan kesalahan itu. Sehingga itu dipikirin gitu. Mungkin hari pertama, hari kedua atau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga terasa tidak ada dampak ya. Nah, tapi kan akumulasi lama-lama akhirnya jadi semakin besar. Akhirnya jadinya jadi sensitif, jadi kepikiran sama banyak hal gitu ya. Mungkin dulu waktu SMP kita tidak kepikiran dengan omongan teman kita yang bercanda. Kita tahu itu mau bercanda gitu ya. Kita tahu. Tapi kok sekarang pas sudah dewasa kita agak sensitif ya sama omongan orang, kok kita sakit hati, kita kepikiran, kita mikir banget. Nah itu
itu ada proses-proses dalam diri kita yang mental kita catat gitu ya. Hari pertama kita mikirin, hari kedua kita mikirin, hari ketiga kita mikirin. Apalagi kalau nggak cuma dipikirin, dirasain juga dan dilakukan juga. Lama-lama akan menjadi-jadi. Nah, di buku ini diceritain ini adalah manifestasinya gitu. Manifestasi dari apa yang sudah kamu lakukan itu jadi manifestasinya terwujud ya. Ibarat pohon buah jeruk tuh berbuah karena pohonnya bagus, akarnya bagus gitu ya. Jadi manifestasinya adalah buah. Nah, ini manifestasinya adalah overthinking dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan terus-menerus berulang-ulang. Ya, tentunya berarti pengalaman yang negatif, pikiran yang negatif, perasaan yang negatif, ucapan yang negatif yang akhirnya kemudian memberi makan mental kita terhadap overthinking. Nah, tapi ini bisa di-unlearn. Nah, ini nih kata kunci dari buku Gwendolyn, ini bisa di-unlearn. Jadi kalau mental kita bisa belajar memunculkan overthinking, kalau mental kita bisa belajar membentuk overthinking, berarti sebaliknya mental kita juga bisa belajar untuk melepaskan overthinking atau bisa belajar untuk tidak overthinking lagi. Jadi kita bisa ya dengan melatihnya dengan secara sadar dan dilatih gitu ya nih. Ada konsistensi yang harus dilakukan dalam buku ini. Jadi gitu ya, untuk secara psikologi ya, artinya perasaan dan pikiran kita itu mempengaruhi kita nanti di jangka panjang ya. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman ketika kita memikirkan sesuatu, kita harus berhati-hati sebenarnya. Makanya dalam agama Islam sangat bener banget tuh ketika kita diajarkan harus berhusnuzon, ternyata dampaknya sampai ke mental. Ketika kita suuzon sedikit gitu ya, itu udah ngasih makan mental kita buat overthinking tuh, oh ini orang suuzon. Ntar besok lagi lama-lama tebel lama-lama termanifestasikan overthinkingnya tuh ya. Misalkan ada stimulus yang datang, contoh misalkan demo deh kemarin ya, demo tuh kan kita bisa menafsirkannya berbagai macam hal. Pikiran kita bisa memikirkan banyak hal ya. Coba satu aja yang terlintas dalam pikiran kamu ngeliat demo kemarin apa? Satu aja. Apakah ih ngeri ya, serem? Atau yang kedua, ih jahat ya itu oknum-oknumnya? Atau yang ketiga, udahlah bakar aja gitu ya. Udahlah apa-apa gitu ya. Nah, itu pikiran itu dicatat akan sama mental kita tercatat. Ya. Jadi itu nanti akan jadi makanan untuk mental kita dan akan termanifestasikan suatu hari nanti. Nah, sebaliknya, kalau dari awal, kalau kita sering berpikir yang menguatkan mental kita, maka lama-kelamaan juga akan bagus hasilnya. Bukannya overthinking ya malah semakin kuat mental kita gitu ya. Misalkan contohnya kita ketiba musibah, mungkin pikiran pertama yang muncul tuh, aduh, kenapa harus gua ya? Gitu kan. Nah, itu kan ngasih makan mental tuh. Kenapa harus gua ditulis sama mental? Oh, ini adalah reaksi yang dilakukan oleh si Irfandi. Ini adalah pikiran pertama yang dipikirkan oleh si Irfandi ketika Irfandi dapat musibah. Kenapa harus gua ya? Nah, terus habis itu saya mikir lagi, nggak apa-apa lah itu gua. Mungkin memang ini ada hikmahnya. Nah, itu dicatat tuh. Oh, berarti pikiran yang pertama tadi dipikirin, dihapus, diganti dengan yang baru. Nah, mental kita menghapus, dimunculin yang baru gitu. Yaitu nggak apa-apa lah, ini mungkin ada hikmahnya. Dan kalau itu terus dilakukan, itu kan nanti akan semakin menguatkan kan. Jadi sebenarnya kita berperang setiap harinya dengan pikiran kita. Kita mau mikirin apa? Kita mau mikirin yang dari sisi destruktifnya atau kita mau mikirin dari yang konstruktifnya, yang bermanfaat, yang ada feedbacknya, yang ada kebaikannya buat kita gitu ya, atau memikir yang negatifnya. Itu semua ada di tangan kita gitu ya. Dan pasti semuanya akan terakumulasi di suatu hari nanti akan jadi manifestasinya. Nah, kemudian itu dari sisi psikologi ya. Nah, dari sisi neuroscience